Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar biologi bersama Bu Nurul. Silahkan persiapkan alat tulisnya dan simak materinya sampai habis. Semangat belajar. Masih di KD yang sama yaitu 3.6. Silahkan dibaca tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dari sistem peredaran darah, yang mana sistem peredaran darah adalah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, terpikir tidak nih oleh kalian kira-kira organ apa ya yang berperan dalam sistem peredaran darah tersebut? Nah, tepat sekali. Jadi organ yang berperan dalam sistem peredaran darah yang pertama ada jantung dan yang kedua yaitu pembuluh darah. Pertama kita akan bahas dulu mengenai jantung. Jantung yang kita miliki berfungsi untuk memompa darah agar dapat terus beredar. Nah, jantung terletak di dalam rongga dada agak ke sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar 1 kepalan tangan. Jantung memiliki 3 lapisan yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Epikardium itu sendiri merupakan lapisan terluar dari jantung yang tersusun atas perikardium. Nah, perikardium ini merupakan selaput pembungkus jantung, yaitu pelindung jantung agar tidak terluka karena bergesekan saat berdetak atau berkontraksi. Kemudian miokardium ini tersusun atas otot jantung yang bertanggung jawab atas gerak jantung. Dan yang terakhir ada endokardium. Endokardium ini lapisan tipis bagian dalam jantung yang berhubungan langsung dengan darah. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu memiliki 2 serambi atau atrium dan juga 2 bilik atau ventrikel. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada serambi kanan atau atrium dexter, yaitu fungsinya untuk menerima darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Kemudian yang kedua ada bilik kanan atau ventricle dexter, yaitu fungsinya untuk memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dan yang ketiga ada serambi kiri atau atrium sinister, yaitu fungsinya untuk menerima darah yang kaya oksigen melalui vena pulmonalis. Dan yang terakhir ada bilik kiri atau ventricle sinister, fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Sementara itu, di antara bilik kiri dan bilik kanan terdapat sekat yang disebut juga dengan septum interventricle. Kemudian antara serambi kiri dan serambi kanan juga dipisahkan oleh sekat yang disebut septum interatrial. Diingat-ingat ya, dinding bilik itu lebih tebal daripada dinding serambi karena bilik ini digunakan untuk memompa darah keluar dari jantung. Nah, diingat lagi nih, dinding bilik kiri dan bilik kanan ini juga memiliki ketebalan yang berbeda. Jadi dinding bilik kiri itu lebih tebal karena tugasnya juga lebih berat, yaitu memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan hanya memompa darah dari jantung ke paru-paru, jadi lebih tebal yang bilik kiri. Di antara bilik dan serambi ini juga terdapat katup, yang mana fungsi katup ini adalah untuk menjaga agar darah yang masuk dari serambi ke bilik itu tidak kembali lagi ke serambi saat dipompa oleh bilik. Nah, antara bilik kiri dan serambi kiri terdapat katup yang disebut vulvula bicuspidalis atau katup bicuspidalis, sedangkan katup antara bilik kanan dan serambi kanan disebut vulvula tricuspidalis. Coba bisa tidak kalian merasakan denyut jantung kalian? Bisa? Nah, denyut jantung itu dapat dirasakan pada pembuluh nadi atau arteri yang letaknya dekat dengan permukaan kulit, yaitu ada di leher sama di pergelangan tangan. Nah, jantung ini berdenyut karena adanya gerakan kontraksi dan relaksasi dari otot-otot jantung. Ketika berkontraksi, darah ini keluar dari jantung. Sedangkan ketika berelaksasi, darahnya masuk ke jantung.
Satu gerakan kontraksi relaksasi ini disebut juga dengan siklus denyut. Denyut jantung menghasilkan denyut pembuluh darah dan juga tekanan darah. Tahu apa itu tekanan darah? Tekanan darah ini adalah gaya hidrostatik yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh darah yang menyebabkan darah dapat mengalir. Nah, tekanan darah ini terbagi menjadi dua. Kalau kalian cek tensi darah tuh tekanan darah, ada yang namanya tekanan sistol dan tekanan diastol. Tekanan sistol terjadi ketika bilik jantung mengempis, yang artinya jantung memompa darah, atau ketika jantung berkontraksi. Nah, normalnya tekanan darah manusia ini 120 mm air raksa. mmHg itu milimeter air raksa. Kemudian tekanan diastol ini terjadi ketika bilik jantung mengembang, artinya darah masuk ke jantung, atau ketika jantung berelaksasi. Nah, normalnya tekanan diastol kita adalah 80 mm air raksa. Tekanan darah ini dapat diukur juga dengan yang namanya tensimeter atau sfigmomanometer. Oke, tadi Bu Nur sebutkan bahwasannya normalnya tekanan darah itu 120/80 mm air raksa. Artinya apabila lebih dari nilai tersebut maka dikatakan hipertensi atau memiliki tekanan darah tinggi. Apabila di bawahnya dikatakan hipotensi atau tekanan darahnya rendah. Baik, sekarang kita bahas tentang pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang ada pada tubuh kita ini ada 3 macam, yaitu ada pembuluh arteri atau nadi, kemudian ada pembuluh vena, dan ada pembuluh kapiler. Nah, agar lebih mudah, langsung saja Bu Nurul tampilkan tabel perbedaan dari pembuluh darah yang sudah Ibu sebutkan. Pertama kita bahas pembuluh arteri atau nadi, yang mana fungsinya untuk membawa darah meninggalkan jantung menuju ke seluruh tubuh. Dinding dari pembuluhnya bersifat tebal dan juga elastis, kemudian arah alirannya tentunya meninggalkan jantung. Nah, untuk tekanan darahnya di sini kuat, kalau misalnya terpotong darahnya akan memancar. Kemudian darah yang ada di dalamnya ini banyak mengandung oksigen. Nah, perlu diketahui, jadi di pembuluh arteri atau nadi ini punya yang namanya pembuluh terbesar yang disebut dengan aorta. Aorta ini membawa darah yang kaya akan oksigen. Sedangkan ada juga yang namanya pembuluh arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ini pembuluh nadi yang keluar dari bilik kanan jantung. Artinya dia membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Kemudian yang selanjutnya untuk letaknya ini lebih ke dalam atau jauh dari permukaan tubuh. Nah, apabila diraba nantinya akan terasa adanya denyutan. Untuk katupnya ini hanya satu pada pangkal nadi. Kemudian ada pembuluh vena atau disebut juga pembuluh balik. Kenapa dikatakan pembuluh balik? Karena fungsinya ini untuk membawa aliran darah balik lagi menuju ke jantung. Nah, untuk dindingnya ini bersifat tipis dan kurang elastis. Kemudian alirannya arahnya menuju ke jantung. Untuk tekanannya lemah, jadi ketika terpotong darahnya akan menetes. Beda ya dengan yang vena tadi. Nah, darah yang ada di dalamnya ini banyak mengandung karbon dioksida. Perlu diketahui bahwasannya semua vena membawa darah yang kaya akan karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Karena apa? Vena pulmonalis ini merupakan vena yang keluar dari paru-paru menuju ke serambi kiri jantung. Jadi darah yang dibawa vena pulmonalis kaya akan oksigen. Selanjutnya untuk letaknya, jadi pembuluh vena ini dekat dengan permukaan tubuh. Untuk katupnya ini banyak di sepanjang pembuluh. Terdapat banyak katup karena katup ini berfungsi untuk menahan agar darah tetap mengalir menuju ke jantung. Yang terakhir ada pembuluh kapiler atau disebut juga dengan pembuluh rambut karena diameternya yang sangat kecil. Nah, fungsinya ini berperan penting dalam pertukaran oksigen, nutrien, dan juga pembuangan sampah. Dinding dari pembuluh kapiler ini tipis dan permeabel. Arah alirannya ini berawal dari arteriol dan berakhir pada venula.
Arteriole ini percabangan dari pembuluh arteri dan venula ini percabangan dari pembuluh vena. Nah, untuk tekanannya ini peralihan antara kedua pembuluh tadi. Darah yang ada di dalamnya ini lebih banyak mengandung oksigen. Nah, letaknya ini berada di antara arteri dan juga vena. Kemudian untuk katup atau klepnya tidak memiliki katup atau klep. Selanjutnya kita bahas tentang mekanisme peredaran darah. Nah, peredaran darah manusia disebut juga peredaran darah tertutup karena darah selalu mengalir melalui pembuluh darah. Kemudian disebut juga dengan peredaran darah ganda karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah ganda meliputi yang pertama ada peredaran darah kecil atau peredaran paru-paru, yang kedua ada peredaran darah besar atau peredaran sistemik. Peredaran darah kecil ini membawa darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Perhatikan pada gambar ya, siklusnya ini dimulai dari bilik kanan yang mana mengandung darah kaya akan karbon dioksida. Nah, darah ini dipompa menuju ke paru-paru melalui yang namanya arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru itu terdapat yang namanya kapiler pulmonalis dan alveolus. Di situ terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dan juga oksigen. Kemudian darahnya dibawa ke aliran melalui vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Nah, darah yang di sini sudah mengandung kaya akan oksigen. Peredaran darah besar atau sistemik ini alirannya dari jantung seluruh tubuh ke jantung. Nah, tadi kalau dari peredaran darah kecil kan berhentinya di serambi kiri. Nah, dari serambi kiri tadi darahnya akan dialirkan ke bilik kiri. Nah, peredaran darah besar ini dimulai dari bilik kiri. Bilik kiri nantinya akan memompa darah yang kaya oksigen tadi untuk menuju ke aorta. Kemudian aorta akan membawa darah yang kaya oksigen untuk diedarkan ke arteri. Arterinya akan mengedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru ya. Kemudian darahnya nantinya akan melepaskan oksigen dan mengambil karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh tadi. Kemudian selanjutnya darah yang kaya akan karbon dioksida akan dibawa oleh vena cava dan kembali lagi untuk menuju ke serambi kanan. Nah, nantinya dari serambi kanan darah yang kaya akan karbon dioksida tadi akan balik lagi untuk menuju ke bilik kanan dan siklusnya terus berlanjut. Itu tadi materi yang Ibu sampaikan, semoga kalian dapat memahaminya. Tadi mengenai apa saja? Ada organ pada peredaran darah dan juga mekanisme peredaran darah. Nah, selanjutnya tugas untuk kalian yaitu cari kelainan pada sistem peredaran darah, dibaca, difahami, dan dicatat di buku cetaknya. Di pertemuan selanjutnya, Bu Nurul akan melakukan penilaian tentang sistem peredaran darah. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.